Ya, jadi ini barusan saya trading itu modal 500 US dollar, profit 95%, sekitar segitu. Saya akan tunjukkan momen apa yang saya ambil. Ya, jadi profitnya itu sekitar 485 US dollar. Hampir 100% kalau kita bandingkan dengan modal yang ada. Dan itu cuman 2 kali open posisi saja. Itu kalau teman-teman lihat di sini saya menggunakan, nggak kelihatan ya lotnya berapa. Nah, ada lotnya. Saya modal 500 US dollar, lot yang saya pakai itu 0,4 US dollar. Nah, ini 0,4 US dollar ini sebenarnya cukup beresiko ya. Karena margin yang saya lihat itu hampir 50% dari modalnya. Jadi kemarin itu modalnya itu 500 US dollar, marginnya itu sekitar 200 lebih ya, 200 berapa, 230 atau berapa saya lupa ya. Ini cukup berbahaya. Ini strategi ini hanya dilakukan ketika kita benar-benar yakin. Masalahnya ketika kita benar-benar yakin itu adalah jarang ya di market ya. Kita hanya yakin pada saat tertentu, tidak setiap saat kita bisa melakukan entry posisi, jadinya seperti itu. Saya akan tunjukkan momen apa yang saya ambil. Pertama, saya lihat dari kalender ekonomi terlebih dahulu ya. Jadi kemarin itu saya cek di hari Seninnya ya. Di kalender ekonomi itu tanggal 12 Juli tahun 2023 ya, itu ada CPI nih. Ada CPI. Terus hari sebelumnya, hari Senin, Selasa, Rabu itu nggak ada berita sama sekali. Tapi saya sudah deposit itu di tanggal berapa ini? Tanggal 11-nya, berarti hari Selasa. Ya, hari Selasa. Nah, hari Selasa itu karena nggak ada news ya. Cuman hari Selasa itu ada pergerakan market. Nah, saya tunjukkan nih pergerakan market yang saya maksud. Nah, ini saya pakai MetaTrader 4 di HP ya. Saya melihat ada pergerakan harganya itu turun, teman-teman. Ya, harganya itu turun di sini. Jadi harganya turun seperti ini. Kalau saya masuk saat ini turun sell, sebenarnya bagus dan masih ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Cuman pada saat itu saya sudah telat untuk masuk di situ. Nah, kalau teman-teman melihat ada peluang untuk marketnya itu melaju terus seperti itu, ya, atau misalnya marketnya itu naik terus seperti itu. Kalau teman-teman ragu-ragu untuk entry posisi buy, sebaiknya jangan ya. Cari momentum-momentum saat dia entry, saat dia berbalik arah ya, saat dia berbalik arah. Nah, kemarin setelah marketnya itu turun, saya menemukan dia itu sudah terjadi pembalikan pertama ya. Lalu terjadi pembalikan yang kedua dan disinilah muncul candle apa ya, ini namanya candle apa ya, saya nggak tahu, cuman saya nyebutnya candle sakti. Akhirnya teman-teman di Telegram juga ikutan nyebutnya itu ya. Akhirnya muncul candle itu dan saya entry posisi. Pada saat itu juga ya, market langsung naik ya. Pada saat itu juga market langsung naik. Ingat tadi saya entry posisinya 0,4 lot dan marginnya itu hampir 50%. Jadi di sini saya punya peluang, nggak ada terjadi koreksi sama sekali ya, nggak terjadi koreksi sama sekali. Jadi modal saya itu masih benar-benar aman ya. Nah, ini poin pertamanya, lakukan entry posisi pada saat kita benar-benar yakin marketnya itu sesuai dengan arah yang kita yakini, seperti itu ya. Jadi pada kondisi seperti ini akun saya, ketahanan akun saya itu tidak kena masalah sama sekali. Kemudian yang kedua, entry yang kedua, saya memanfaatkan momentum pada saat adanya berita inflasi. Dimana kalau teman-teman lihat pada kalender ekonomi ini ya, di sini, CPI atau data inflasi bulan lalu itu turun dari 5% ke 4%. Dan bulan pada saat saya trading ini ya, itu diperkirakan turun jadi 3,1%. Wah, ini kan jaraknya jauh.
Dan saya sudah yakin karena jaraknya jauh, berarti untuk data inflasi itu bakalan turun ya. Dan ketika inflasi itu turun, otomatis emas itu bakalan naik. Nah, saya sudah ancang-ancang duluan nih, entry posisi di area ini nih. Oke, jadi saya entry posisi di area sini ya. Nah, marketnya itu udah turun-turun dulu ini. Marketnya turun dulu. Kalau kita garis di sini ya, jaraknya cukup jauh sebenarnya ya. Tetapi saya aman karena sudah ada profit sebelumnya. Ya, sudah ada profit sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman mau menunggu untuk kita kena floating dulu ya, ibaratnya kalau teman-teman mau ambil resiko untuk kena floating dulu, pastikan modalnya benar-benar aman dulu lah, ketahanan dananya benar-benar cukup kuat lah. Nah, pada saat news terjadi, barulah market itu naik. Dan kemudian karena saya lihat ternyata keuntungannya itu sudah di atas target yang saya miliki, ya udah saya take profit saja, akhirnya selesai. Dan hasilnya ya seperti yang saya perlihatkan di awal tadi, keuntungannya hampir 100% dari modalnya. Nah, di sini kalau sudah seperti itu berarti kan kita sudah mencapai target ya. Kalau sudah mencapai target ya sudah, kita bisa stop untuk trading. Jadi dari saya trading di hari Selasa itu deposit, Rabu itu trading ya, Selasa juga trading ya, 2 hari itu. Masih tersisa hari Kamis dan juga hari Jumat. Hari Kamisnya itu juga ada berita PPI dan juga unemployment claim ya. Nah, di berita PPI itu dan juga unemployment claim ini kan 2 berita yang berbeda. Dari berita itu saya lihat forecast dan previousnya itu bertolak belakang ya. Dari PPI itu cenderung positif untuk USD, dari unemployment claim itu cenderung negatif untuk USD. Artinya 50-50. Di sini saya ragu dan saya nggak open posisi karena sudah mendapatkan target keuntungan yang tadi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk nggak open posisi. Kemudian hari Jumatnya itu juga ada berita, ada prelim UOM consumer sentiment. Nah, di sini berita ini itu bukan berita yang tinggi banget lah efeknya, meskipun impactnya itu merah ya. Nah, di sini saya lebih baik ya udah berhenti trading, tinggal mencari momentum untuk minggu depannya. Nah, ini pelajaran lain buat teman-teman, bagaimana kita menentukan untuk kapan kita akan trading. Ya, teman-teman bisa pakai patokan dari kalender ekonomi seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan patokan, misalnya ini di hari Jumat ya, memang ini hari Jumat memang. Nah, teman-teman pengen merencanakan trading untuk minggu depan. Teman-teman bisa lihat di kalender ekonomi, diperkirakan dibuat lihat tanggal untuk minggu depan itu ada berita apa saja ya. Nah, setelah teman-teman buka, oh ternyata minggu depan itu berita-berita high impact-nya ada di hari Senin. Ini hari Senin ada Empire State Manufacturing Index jam 19.30. Terus hari Selasa ada Core Retail Sales nih. Ya, berarti hari Senin, Selasa ini ada peluang untuk kita trading ya, untuk open posisi ya. Terus kemudian hari Rabu ada building permit. Building permit ini kadang-kadang juga efeknya besar juga. Hari Kamis juga ada, Jumatnya nggak ada. Oke, berarti ada 4 peluang untuk minggu depan. Ya, kira-kira kalau saya menyiapkan 4 kali open posisi di minggu depan, berarti bisa ya. Terus tinggal nentukan modalnya berapa. Kalau nentukan modal ya di video selanjutnya sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Sebaiknya 10% dari uang dingin yang teman-teman miliki. Jadi jangan semuanya. Seperti itu. Jadi harapannya adalah ketika teman-teman itu trading, katakanlah modalnya itu 500 US dollar ya, profit 90% atau jangan terlalu tinggi-tinggi ya untuk pemula, katakanlah sudah di atas 20%, itu sudah cukup bagus. Profit 20% berarti kan kalau modalnya yang gampang aja ya, 1.000 dolar ya, profit 20% berarti kan profitnya 2 juta. Ya, 2 juta itu kan udah cukup bagus menambah menambah uang yang kita miliki seperti itu ya. Jadi itu
itu bisa dijadikan sebagai gaya trading teman-teman. Tradingnya santai, kita cuman ngelihat dari kalender ekonomi, ada momentum yang bagus enggak di masa depan di market. Kalau memang ada momentum ya kita masuk, kalau nggak ada momentum ya nggak perlu masuk, seperti itu. Jadi seminggu cuman ada ibaratnya ada peluang untuk masuk 4 kali. Itu pun 4 kali itu nggak harus semuanya kita masuk. Kalau sudah sesuai target ya udah seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing di video kali ini. Buat teman-teman yang pengen belajar trading juga, teman-teman bisa langsung belajar di GainHunter ya. Teman-teman bisa akses di gainhunter.com/free. Setelah teman-teman akses di gainhunter.com/free, ngisi nama, email, sama nomor WA, nanti akan dikirim link untuk gabung di Telegram di WA-nya. Jadi pastikan masukkan nomor WA yang benar ya, dan juga email yang benar juga. Nanti akan kita kirim link untuk masuk ke Telegram. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.